Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Lama tak jumpa ya. Meskipun kita belajar di rumah, tetapi kalian tetap semangat ya. Baik, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tugas 1 yaitu menyimpulkan isi surat dinas bersama Bapak Bastin SPD MPD. Selanjutnya, seperti yang telah saya jelaskan di awal bahwa materi kita hari ini adalah surat dinas. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya Bapak ulas terlebih dahulu apa saja surat dinas itu. Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Sebelum kamu mengetahui contoh surat dinas yang baik, terlebih dahulu kamu harus mengetahui struktur surat dinas. Pada dasarnya, struktur surat dinas tidak jauh berbeda dengan surat pribadi. Nah, anak-anak, apa saja struktur surat dinas? Yang pertama, ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, dan yang terakhir, nama dan tanda tangan penulis surat. Nah, cukup jelaskan? Itu adalah struktur dari surat dinas. Selanjutnya, surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Artinya, seseorang atas nama individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas. Oleh sebab itulah, pada surat dinas ini ada kepala surat dan nomor surat yang biasa kita sebut dengan kop surat. Selanjutnya, apa saja yang dijelaskan pada isi surat dinas? Isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan. Misalnya, undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang, instansi, perusahaan, lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk, atau izin menggunakan tempat, dan lain sebagainya. Jadi anak-anakku masih banyak sekali contoh-contoh surat dinas. Nah, itu sekilas saja yang bisa Bapak jelaskan terkait hal-hal dari surat dinas. Nah, selanjutnya untuk dalam mengetahui isi surat dinas, nah mari kita simak. Di sini ada contoh surat dinas. Coba kalian perhatikan, baca dengan seksama, apakah struktur-struktur yang telah Bapak sebutkan tadi telah memenuhi unsur-unsur dari surat dinas tersebut. Ayo diperhatikan kembali. Pada bagian ini ada kop surat, tanggal surat, perihal surat, alamat surat, salam pembuka, isi, salam penutup, kemudian pengirim surat. Nah, dilihat dari strukturnya, berarti surat ini termasuk dalam surat dinas. Nah, selanjutnya kita beranjak ke surat yang kedua. Nah, di sini Bapak akan menayangkan lagi surat dinas yang kedua. Ayo, diperhatikan lagi dari segi strukturnya. Menurut kalian, adakah hal yang berbeda dari surat sebelumnya? Perhatikan kembali secara seksama. Baik. Nah, sekarang kita telah memahami struktur dari kedua surat dinas tersebut. Nah, sebelum kita menelaah strukturnya, sebaiknya kita memahami dulu apa saja isi dari surat tersebut. Nah, sebagai tugas kalian di rumah, silakan kalian pahami isi kedua surat dinas tersebut. Kemudian, kerjakan latihannya
sebagai upaya berpikir kritis dalam memahami surat dinas. Apa saja tugas yang perlu kalian kerjakan di rumah? Yang pertama, soalnya, uraikanlah maksud isi surat dinas di atas. Jadi surat dinasnya ada dua ya. Jadi uraikan isi surat dinas yang pertama dan isi surat dinas yang kedua. Kemudian soal yang kedua. Mengapa panitia merasa perlu menulis surat kepada wali murid? Nah, pada soal yang kedua ini, kalian hanya perlu menjawab berdasarkan surat dinas yang pertama. Karena pada surat dinas yang pertama, di situ ada kegiatan di luar sekolah, di mana guru mengajak siswa untuk berkunjung ke museum yang ada di Makassar. Nah, menurut kalian, apakah guru atau panitia perlu menulis surat kepada wali murid untuk melakukan kegiatan tersebut? Ayo, dijawab ya. Selanjutnya soal yang ketiga. Mengapa surat permohonan izin tersebut berbentuk surat dinas, bukan surat pribadi? Nah, ini untuk kedua surat dinas tadi. Surat dinas yang pertama dan surat dinas yang kedua. Menurut kalian, mengapa surat permohonan izin tersebut berbentuk surat dinas? Kenapa bukan surat pribadi? Ayo, silakan dipikirkan. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, Bapak ulangi lagi bahwa berdasarkan tugas di atas, maka yang perlu Anda lakukan adalah 1. Baca kemudian pahami isi kedua surat dinas tersebut. Kedua, jawablah pertanyaan dari teks tersebut. Yang ketiga, jawablah di buku tugas kalian. Kerjakan di buku tugas. Selanjutnya, setelah dikerjakan, mintalah tanda tangan orang tua kalian atau wali murid kalian sebagai bukti bahwa kalian telah mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, jika telah selesai dikerjakan, silakan dipoto, kemudian dikirimkan ke nomor WhatsApp Bapak. Nomornya 0822 9328 4918. Saya rasa cukup penjelasan dari Bapak. Di tugas kedua dan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.